Jadi ketika mereka berempat sedang di depan tenda duduk-duduk, Budi ini lagi makan kue kering. Tiba-tiba Budi ini mulek-mulek mual. Teman-teman ketiganya ini bingung, ditanya kenapa Bud? Gak tahu, mual aku, kepalaku juga pusing. Budi ini langsung muntah di depan tenda. Banyak sekali. Nah teman-teman ini kan agak kaget. Waduh, muntahnya di sini. Setelah dilihat muntahan dari Budi ini, mereka ini semua kaget. Muntahannya ini mengeluarkan cairan hitam ini yang benar-benar pekat. Halo rencang semua. Seperti biasa, ritual dulu. Bismillah, monggo. Mantap. Oke, siap? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini alhamdulillah kembali kami akan menceritakan satu kisah pendakian, di mana kisah pendakian kali ini adalah tentang Gunung Merbabu via Suwanting. Nah, ini cukup menarik, Merbabu via Suwanting, karena jalur Suwanting ini kalau tidak salah ya, seingatku ini adalah jalur yang paling sulit untuk dilalui ketika akan mencapai ke puncak dari Gunung Merbabu ini. Nah, cerita ini dituturkan oleh satu rencang kita yang namanya ini Priyo, berdomisili di Solo. Jadi di tahun 2018 Priyo ini sempat mendaki ke sana bersama 3 orang temannya. Jadi totalnya ini berangkat, mereka ini berempat. Dan nanti di sana ini salah satu dari mereka ini mengalami kejadian yang sangat aneh dan ganjil. Jadi kejadian yang aneh dan ganjil yang dialami oleh teman Priyo ini, satu teman Priyo, ini diakibatkan dari kelakuannya sendiri gitu loh, rencang semua. Dan insya Allah kita semua nantinya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Dan ini sebenarnya cerita cocok buat para koruptor gitu ya, yang sukanya maling-maling pajak ke rakyat ya, duit rakyat. Ini cocok ini ya, karena ya intinya ngambil yang bukan haknya gitulah. Oke, jadi seperti apa kisah yang dialami oleh mereka berempat ketika mendaki ke Gunung Merbabu via Suwanting? Sebelum kami ceritakan lebih jauh apa yang sudah mereka alami, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakian segera dimulai. Ngopi sekali lagi biar lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini terjadi di tahun 2018 rencang semua, di mana pada tahun tersebut ada 4 pemuda yang mendaki ke Gunung Merbabu via Suwanting. Nah, 4 pemuda ini berasal dari satu kampung yang sama di wilayahan sekitar Solo. Jadi bisa dikatakan pula kalau mereka berempat ini memang sudah bersahabat, akrab ini semenjak mereka kecil dan punya hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Nah, mereka berempat kondisinya di tahun tersebut ini sudah bekerja semuanya, akan tetapi keempat-empatnya belum menikah gitu loh, masih bujangan. Jadi pendakian ke Gunung Merbabu lewat Suwanting ini untuk mengisi waktu libur kerja mereka di Sabtu Minggu, karena memang di Sabtu Minggu ini mereka libur kerja. Nah, jadi mengenai dunia pendakian, mereka berempat ini bisa dikatakan ya sudah punya pengalaman yang banyak lah. Jadi udah sering kali naik turun gunung. Jadi ke Merbabu pun mereka sudah sering kali ke sana, akan tetapi belum pernah melalui jalur Suwanting. Jadi di tahun 2018 ini adalah kali pertama mereka lewat jalur Suwanting. Biasanya lewat jalur yang lain gitu loh. Nah,
Jadi ada satu karakter yang cukup mencolok di antara mereka berempat, yaitu kan yang namanya Budi. Jadi di sini ada Priyo, ada Didik, Heri, dan Budi. Yang paling mencolok ini Budi. Bisa dikatakan kalau Budi ini sangat mencolok karena Budi ini tidak mempercayai mengenai hal-hal yang mistis ataupun gaib. Bahkan wilayahnya, dia ini sudah sampai menuju ke wilayah ketidakpercayaan terhadap Tuhan, apalagi agama. Dikarenakan Budi ini semenjak Budi ini dulu lulus SMA gitu. Ini sedikit cerita ya. Budi ini seringkali baca-baca buku mengenai buku-buku seperti filsafat, lalu buku-buku mengenai agama dan lain sebagainya, dan itu tanpa ada yang mendampingi, ada guru spiritual gitu lah. Jadi dia pelajari sendiri mengenai sejarah peradaban manusia, sejarah Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, di tahun tersebut 2018 titiknya ini sampai Budi ini sampai di titik udah hampir tidak percaya adanya Tuhan gitu loh. Jadi dia ini seperti seorang pencari gitu, seperti pencari. Jadi karakternya ini cukup mencolok dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, pada waktu itu awal ceritanya mereka mendaki ke Merbabu lewat Suwanting ini ketika di hari Kamis ini mereka pulang kerja, dan mereka ini punya satu kebiasaan. Jadi ketika mereka berempat pulang kerja sore, mereka mandi dan mereka ini ngumpul di salah satu hik. Jadi hik ini seperti kalau di Jogja ini nyebutnya angkringan, kalau di Semarang ini nyebutnya kucingan gitu loh. Kalau di Solo ini hik kalau tidak salah. Jadi mereka ini punya kebiasaan kumpul di sana, di salah satu hik lah yang ada di sekitaran kota Solo. Nah, mereka ngumpul seperti biasa, mereka ini pesan jahe susu dan makan jajanan seperti jadah bakar gitu. Jadah bakar itu apa ya? Gatot gitu ya, seperti gatot pakai beras ketan gitu. Nah, disitulah mereka ngobrol dan mulai pembicaraan mengenai pendakian ke Merbabu lewat Suwanting ini. Jadi awalnya ini Priyo yang buka obrolan, karena bisa dikatakan kalau Priyo ini leader lah gitu dalam rombongan mereka kalau mendaki gunung. Nah, awalnya ini Priyo. Jadi Priyo ini tanya, ini Sabtu Minggu kalian ada acara nggak libur kerja ini? Dan teman-teman ini pun menjawab nggak ada. Nah, akhirnya Priyo ini pun, yuk naik gunung. Kita kan udah cukup lama juga nggak nanjak gitu, nggak naik gunung. Nah, teman-teman ini kan tanya mau kemana, dan Priyo ini menjawab, aku kok pengen ke Merbabu, tapi lewatnya Suwanting. Karena kan kita udah pernah ke Merbabu gitu kata Priyo, tapi lewatnya kan bukan jalur Suwanting. Kita belum pernah lewat jalur Suwanting ini. Nah, ketiga temannya ini agak kaget juga, karena ketiga temannya ini tahu betul info mengenai jalur Suwanting ini. Loh, jalur Suwanting ini kan jalurnya agak ekstrim gitu, jalur yang paling sulit lah untuk dinaiki kalau mau ke puncak Merbabu ini, kata si Heri di situ. Nah, Priyo pun membenarkan hal itu. Iya memang, aku pun tahu kondisinya seperti itu. Makanya aku pengen lewat sana sesekali lah kita. Jadi biar agak ada tantangan gitu, kata si Priyo ini. Karena memang sedikit untuk informasi rencang semua, memang jalur Suwanting ini memang jalur paling sulit gitu ya untuk menuju ke puncak Merbabu. Jadi Suwanting ini jalur gila dan yang sinting gitulah, jalur yang sinting. Makanya kemungkinan namanya ini Suwanting kemungkinan loh ya. Nah, jadi pada waktu itu teman-teman ini akhirnya sepakat gitu. Ya wes, nek memang mau lewat Suwanting, kita berangkatnya nanti hari apa gitu. Ya kita nanti berangkat hari Sabtu pagi aja lah, kan cukup. Dari Solo ini kan tidak begitu jauh juga, bisa ditempuh pakai motor atau mobil, nanti pakai mobilnya si Didik. Ini kan Didik punya mobil kondisinya, mobil pribadi gitu lah. Nah, akhirnya mereka pun bahas gitu pemberangkatan untuk ke Suwanting ini, untuk ke Merbabu. Setelah mereka ini bahas semuanya, mereka pun bersepakat, yowes kita berangkat hari Sabtu pagi pakai mobilnya Didik, mobil pribadi, biar nyaman gitu lah. Nah, mereka rencananya nanti di Jumat sore, sepulang mereka ini kerja, mereka akan belanja logistik, nyiapin peralatan gunung dan lain sebagainya, dan ditaruh di rumahnya Didik ini untuk menjadi titik kumpul gitu. Jadi langsung dimasukin ke bagasi mobil gitu, alat-alat gunung sama logistiknya nantinya, biar tinggal berangkat aja Sabtu paginya. Nah, hari pun berjalan. Singkat cerita, hari pendakian ini tiba, di mana itu adalah hari Sabtu pagi.
Jadi di Sabtu pagi sekitaran jam 7, mereka berempat ini semuanya sudah kumpul di rumahnya Didik. Peralatan gunung, logistik, sudah mereka tata sebelumnya di hari Jumat ini, udah dimasukin ke dalam bagasi mobilnya dari Didik. Nah, jadi sebelum mereka berangkat, mereka pun sempat pamitan kepada orang tua dari Didik ini. Setelah berpamitan, berangkatlah mereka pakai mobil pribadinya Didik, yang nyetir juga Didik, menuju ke Basecamp Suwanting ini yang ada di sekitaran Boyolali. Mereka berangkat dari Solo pagi. Ini tidak ada kendala apapun, rencang semua, lancar-lancar saja gitu kan. Nah, singkat cerita pada sekitaran jam 10 menuju ke siang ini mereka semua udah sampai di sekitaran Boyolali. Jadi ketika mereka udah sampai sana, mereka pun langsung memutuskan untuk lanjut menuju ke Basecamp Suwanting. Nah, mereka lanjut jalan lancar-lancar aja, singkat cerita sampailah mereka di Basecamp Suwanting pada sekitaran setengah 11 siang, itu udah siang. Nah, sampai di Suwanting ini cari parkir gitu kan mereka cari parkir, mobil diparkir, mereka nurunin peralatan gunung, logistik yang mereka bawa. Setelahnya mereka ini menuju ke tempat istirahat gitu yang ada di Basecamp ini. Jadi kondisi di hari Sabtu pagi itu Basecamp tidak begitu ramai. Ada beberapa motor ataupun mobil di Basecamp ini, kemungkinan juga para pendaki yang udah naik gitu loh. Akan tetapi tidak begitu ramai. Nah, pada waktu itu si Prio ini langsung ajak teman-temannya untuk yuk simaksi dulu, biar nanti habis simaksi udah santai, kita istirahat dulu gitu kan, sebelum kita ini nanti nanjak gitu. Jadi mereka berempat langsung menuju ke pos perizinan seperti biasa, ngisi daftar simaksi. Mereka ini tanya-tanya dengan yang jaga pos perizinan mengenai ini yang naik rame apa enggak gitu. Dan ternyata cukup rame pendakian di hari itu. Jadi dugaan mereka awalnya ini meleset. Dugaannya kan tidak begitu rame, ternyata cukup banyak pendaki yang naik ini. Nah, setelah mereka ini simaksi, mereka berempat pun menuju ke tempat rest area, tempat istirahat para pendaki yang ada di Basecamp. Mereka juga udah dapat mengenai info-info jalur Suwanting ini tadi dari pos perizinan, mengenai pantangan-pantangan, mengenai trek ini estimasi waktunya dan lain sebagainya. Jadi sudah didapatkan oleh mereka semua, mereka ini istirahat di situ. Nah, pada waktu itu si Prio di situ berlaku sebagai leader. Ini bilang sama Didik, Heri dan Budi ini, coba ini dicek dulu aja peralatan kita, peralatan gunung itu maksudnya. Lalu logistiknya kita cek lagi, mumpung masih di Basecamp. Kalau ada yang kurang kita masih bisa nambahi. Nah, akhirnya dicek lah peralatan gunung gitu kan. Wah, lengkap peralatan gunung, udah dibawa semua. Nah, ketika ngecek logistik, satu dari mereka yang namanya Budi, ini ternyata tidak bawa air minum. Jadi Budi ini lupa gitu loh. Waduh, nah kemarin kamu kayaknya udah beli, kata si Prio ini. Air mineral gitulah, botol gede. Iya, perasaan aku udah beli, tapi kok tidak ada ya. Kemarin kan langsung ditarik di rumahnya Didi ini. Lupa kamu berarti. Ya udah kamu beli dulu, kata Prio. Nah, karena si Budi ini tidak bawa air minum gitu kan, akhirnya Budi pun ngajak si Didi ini untuk menuju ke salah satu warung untuk nyari warung. Dia ini mau beli air minum gitu. Jalanlah mereka berdua, Didi sama si Budi ini. Sambil mereka ngobrol dan tidak begitu lama mereka ini ketemu dengan satu warung yang jaraknya ini tidak begitu jauh dari Basecamp Suwanting ini. Nah, disitulah si Budi ini beli 2 botol air mineral yang cukup besar gitu kan. Setelah beli, mereka pun langsung menuju ke tempat istirahat di Basecamp lagi, sambil ngobrol mereka. Dan tiba-tiba, ketika mereka berdua ini mau balik ke Basecamp, si Budi ini tiba-tiba melihat di situ. Dari jarak yang agak jauh, loh itu apa? Kok warnanya biru? Nah, Budi ini jalan agak cepat. Nah, Didi ini kan tanya, Bud, gak usah cepet-cepet, santai aja. Gak usah cepet-cepet, santai aja. Sik. Budi ini jalan, dihampiri, dan ternyata Budi ini di situ melihat ada selembar uang 50 ribuan. Nah, disitulah si Didi ini tanya, apa Bud? Apa Bud? Iki lo, nemu duit aku, mayan. Nah, duit ini pun, uang itu dimasukkan ke dalam kantong saku jaket sebelah kiri dari si Budi ini. Ini loh, aku menemukan uang, lumayan, kata Budi ini langsung ditaruh di saku. Nah, disitulah Didi ini, ojo dijukuk, duitmu kok, balik no ae. Jangan diambil, kembaliin aja, itu bukan punya kamu loh. Nah, di situ Budi ini seperti nyengir aja. Alah, gak apa-apa lah, wong nemu kok, jenenge ya rezeki.
Lah nggak apa-apa, namanya rezeki aku menemukan kok, kata si Budi ini. Nah Didi ini kan agak gimana gitu kan, Bud, barangkali ikut duit pesugihan, barangkali itu uang pesugihan. Nah Budi ini ketawa di situ, ketawa ini ngakak gitu loh. Wah di zaman saiki kok percaya sing jenenge pesugihan, zaman sekarang kok masih percaya dengan yang namanya pesugihan. Gak ono kuwi setan-setan opo pesugihan ngono kuwi. Sing ono dhewe kerja golek duit, gak ono kuwi sing hal-hal gaib ngono. Diketawain si Didi ini sama si Budi, gak ada yang namanya pesugihan. Zaman sekarang ini udah gak ada yang namanya setan, yang namanya alam gaib. Jadi yang jelas itu pakai logika gitu loh si Budi ini pemikirannya, seperti yang saya singgung di depan. Jadi dia udah agak gak percaya gitulah dengan hal-hal gaib. Wong sama Tuhan aja dia udah gak percaya. Nah pada waktu itu Didi ini akhirnya ya wis karepmu ae lah, terserah kamu aja. Yo ning base camp neh, ayo ke base camp lagi, kata si Didi ini. Jalanlah mereka berdua, Budi sama Didi. Sampai di base camp, Priyo ini nanya, Suimen ning dia lama banget, kamu kemana aja? Iki lo, Didi ini bilang sama Priyo, si Budi ini penemu duit kok 50.000 disae, barangkali itu duit pesugihan lo. Ini lo si Budi nemu uang 50.000, main disakuin aja, barangkali itu uang pesugihan. Didi ini menjelaskan. Nah di situ Priyo ini sebagai leader gitu kan, nepuk si Budi ini, ditepuk gitu kan baunya. Di duitnya mana uangnya? Niki neng saku, ini di sakuku. Tokno, balekno ae. Keluarin, kembalikan aja. Lah kalian ini kenapa toh? Aku kan nemu, ini rezekiku. Yowes toh, kalian iri ya? Nggak nemu duit. Nah jadi si Budi ini malah ngecek teman-temannya. Kalian ini kenapa sih? Wong aku ini menemukan, kalian iri ya? Jadi teman-teman ini akan akhirnya, "Lah karepmu ae." Si Priyo ini bilang, "Karepmu ae, terserah kamu aja. Nopo-opo aku gak melok-melok." Kata si Priyo, "Ada apa-apa aku gak ikut-ikut." "Wes ndak bakal ada apa-apa. Udah kalian ini orang-orang modern kok percaya hal-hal kayak gitu. Udah kita istirahat aja, ngopi ngerokok." Nah setelahnya mereka ini ngopi ngerokok gitu kan, sambil ngobrolin hal yang lain. Jadi mereka ini berencana akan berangkat pada sekitaran habis duhur. Nah pada waktu itu duhur ini pun tiba, azan berkumandang. Mereka ini mendengar sayup-sayup, kemungkinan dari musola ataupun masjid yang ada di dusun ataupun desa dari lereng Gunung Merbabu ini via Suwanting. Wah azan, kata Priyo, "Yuk sholat yuk." Priyo ini ngajak teman-teman. Nah di situ yang sholat ini Priyo, Didi sama Heri. Nah Budi ini tidak sholat, udah kebiasaan Budi ini tidak sholat gitu. Jadi benar-benar udah meninggalkan sholat 5 waktu ini lama. Padahal di KTP-nya ini Islam gitu loh. Jadi setelah mempelajari tadi lah hal-hal seperti filsafat, agama itu, sampai di wilayah dia udah tidak percaya sama Tuhannya. Apalagi sholat, gitu, berdoa aja dia tidak pernah gitu. Dia lebih mengedepankan logika. Priyo sempat ngajak, "Bud, ayo Bud, sholat Bud. Kolo-kolo sholat lu, sesekali sholat. Terus kowe sholat, kalian aja yang sholat." Ya wis. Jadi Priyo ini sudah biasa menghadapi hal seperti itu dengan si Budi ini. Tapi Priyo ini tidak bosan gitu loh buat ngajak si Budi ini sholat, gitu. Barangkali dapat hidayah gitu. Jadi akhirnya bertiga ini, Priyo, Heri dan Didi ini sholat di base camp itu. Mereka berjamaah. Setelah sholat Priyo ini ngajak ketiga temannya, "Yuk dibawain alat-alatnya, logistiknya, kita langsung jalan aja biar tidak kesorean." Oke siap. Jadi pada sekitaran jam 1 siang ini mereka pun berangkat dari base camp untuk menuju ke pos 1. Nah mereka ini jalan. Di awal-awal perjalanan mereka ini, mereka berpapasan dengan beberapa pendaki yang turun dari atas. Ada pula yang bareng dengan mereka, di depan mereka ada pendaki yang naik gitu. Dan pada waktu itu langit ini agak mendung. Jadi mereka ini menikmati pendakian mereka dengan suasana yang mendung, jadi adem, tidak begitu menyiksa fisik gitu loh. Jadi tidak begitu gerah mereka ini jalan. Nah mereka ini jalan seperti biasa. Awal-awal pendakian melintasi perkebunan warga, di mana itu adalah tanaman-tanaman seperti sayur mayur. Jadi pohonnya ini kan belum tinggi-tinggi. Jalan mereka tidak ada kendala apapun pada waktu itu. Mereka terus jalan. Nah pada waktu itu jalan ini kan masih
bisa bareng gitu karena jalannya belum setapak. Prio ini melihat si Budi ini nampak ngos-ngosan gitu. Jadi Prio ini menaruh curiga sedikit sama si Budi ini. Kok tumben? Biasanya Budi ini yang paling beringas kalau naik gunung. Jadi tenaga dari Budi ini memang biasanya paling kuat gitu loh. Bisa dikatakan paling top lah di antara mereka berempat ini. Budi ini tenaganya yang paling hebat kalau naik gunung. Ini kok nampak ngos-ngosan gitu kan. Jadi Prio ini melihat hal itu, tapi dia pendem aja. Dia simpen. Kemungkinan karena Budi ya kurang tidur apa malamnya atau bagaimana lah. Jadi dia simpen aja, tetap melanjutkan perjalanan mereka sambil ngobrol, bercanda. Dan 40 menit kemudian sampailah mereka ini di gerbang pendakian. Jadi di situ ada gerbang pendakian jalur Suwanting. Jadi bisa dikatakan gerbang pendakian ini adalah pintu rimba memasuki hutan nantinya ini belantara untuk sampai di puncak dari Merbabu lewat Suwanting ini. Nah sampai di gerbang mereka seperti biasalah sempatkan untuk foto-foto. Setelah mereka ini foto-foto lanjut jalan mereka. Karena dari gerbang pendakian ini pintu rimba jaraknya tidak begitu jauh sampai di pos 1 ini gitu kan. Jalan, tidak ada kendala apapun. Singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Nah pos 1 ini namanya Lembah Lempung. Sampai di Lembah Lempung mereka pun memutuskan untuk istirahat gitu loh. Jadi mereka duduk. Nah mereka ini minum air mineral sembari mereka ini ngobrol. Pada waktu itu Budi ini benar-benar nampak ngos-ngosan. Nafasnya ini tersengal-sengal gitu loh. Ditanya di situ kan sama satu dari mereka, si Heri ini. Loh, kamu kenapa Bud? Kok tumben Bud? Biasanya kamu yang paling beringas itu kalau naik gunung. Ini kok kayaknya kecapean, apa kamu kurang istirahat gitu semalam, begadang atau gimana? Nah, Budi ini menjawab, enggak yo, aku semalam ini tidurnya cepat kok. Enggak tahu ini. Dari base camp, ini aku jalan. Aku ngerasain kerilku ini berat banget. Enggak seperti biasanya. Ini gimana kalau tukeran dengan salah satu dari kalian? Ini aku keberatan jujur aja. Budi ini bilang seperti itu. Nah, akhirnya di situ Heri pun, yowes, tukeran wae. Mbak kerilku, tukeran aja sama tasku sama kerilku. Heri ini menawarkan. Akhirnya mereka tukeran keril di pos 1 ini kan. Heri ini nyoba ngangkat. Wah, bot apa nih, wong enteng kok. Andep kerilku iki. Jadi berat dari kerilku ini. Nah, akhirnya keril dari si Heri ini pun dicoba sama si Budi ini. Wah, enggak yo. Berat dari kerilku. Jadi ada satu keanehan di situ yang ditangkap oleh si Prio. Akhirnya Prio ini menghampiri si Budi. Prio ini menepuk pundak dari si Budi ini sebanyak 3 kali. Puk. Nah, Budi ini kan loh, ono apa? Yuk. Gak apa-apa. Wah, mesti ono apa-apa iki. Pasti ada apa-apa. Teman-temannya ini langsung nembak si Prio ini seperti itu. Karena mereka semua ini tahu kondisinya kalau Prio ini dia satu soleh. Lalu dia ini tahu lah mengenai hal-hal spiritual. Lalu dia ini memperdalam juga mengenai kebudayaan Jawa. Jadi teman-teman ini tahu. Pasti ada apa-apa ini. Teman-teman kan bedeknya kayak gitu. Jadi akhirnya si Prio ini pun ngajak si Heri di situ. Heri ini diajak sama si Prio agak menjauh sambil yuk lihat-lihat sekitar dulu sebelum kita lanjut jalan. Prio ini bilang kayak gitu sama si Heri. Dirangkul. Jadi seperti pura-pura lihat ke sekitar. Padahal di situ Prio ini bilang sama Heri, iki ono sing gak beres. Mbak si Budi iki. Ini ada yang gak beres sama si Budi. Loh lah kenapa? Itu kan tadi bilang kerilnya berat. Itu ada yang gandol itu. Di kerilnya ada yang gendongi. Heri ini agak kaget. Lah apa? Ya yang Merbabu ini kan memang terkenal setan gendong. Di situ Heri kan agak kaget. Lah terus piye yuk? Gimana yuk? Aman gak? Aman, tak kondong kok. Nembe tak pok-pok kae. Bariku aku mlaku nembe iki aku tak jo kurang ajar ya wis sing sopan, jo munggah-munggah. Kamu jangan naik-naik gitu yang sopan. Udah tak usir, pergi dia. Yang bener kamu yuk, bener ini ada setan gendong gitu. Ya ada, bentuknya apa? Wis lah, enggak wedi gue. Nanti kamu takut kalau tak bilangin. Oh ya wis, penting aman yo. Aman, penting jangan ngomong yo. Daripada nganu, ora usah ngomong-ngomong kok mau. Enggak usah bilang kayak tadi. Ada apa tanya aku udah, pokoknya kalau ada apa-apa ini udah diem aja. Oke. Nah, jadi Prio ini memberitahu Heri ini suruh bilang sama si Didi. Jadi intinya kalau ada sesuatu yang aneh, ganjil dengan perilaku dari Prio seperti tadi menepuk-nepuk 3 kali gitu,
Dan nggak usah ribut tanya-tanya ada apa, nanti Budi ini jadi takut gitu loh. Akhirnya Heri ini setuju dan dia pun bilang sama Didi. Nah, di situ Priyo bilang sama ketiga temannya ini, gimana? Lanjut jalan yuk. Nah, teman-teman ini pun, ayo, oke jalan mereka. Mereka jalan, kondisinya pendakian cukup ramai bersama dengan mereka ini, cukup ramai. Mereka dari pos 1 Lembah Lempung ini jalan untuk menuju ke pos 2. Dari base camp tadi, perjalanan masih agak landai, vegetasi masih terbuka, masih enak. Lah berbeda dengan ini rencang semua. Dari pos 1 Lembah Lempung untuk menuju ke pos 2, pos bendera, ini udah agak banyak trek yang nanjak, vegetasi udah mulai rapat. Jalanlah mereka berempat ini. Jadi formasinya ini udah disusun di situ. Karena Priyo ini melihat ada sesuatu yang agak ndak beres sama Budi. Si Budi ini akhirnya disuruh jalan di tengah sama Priyo. Priyo ini di depan. Jadi Budi ini di urutan ke nomor 3. Yang urutan nomor 2 ini si Didik, paling belakang ini Heri. Jalan mereka. Tap. Nah, ketika jalan dari pos 1 untuk menuju ke 2, nampak si Budi ini memang udah berbeda. Jadi Budi ini udah nampak beringas lagi, udah fit lagi. Teman-teman juga melihat di situ, terutama si Priyo. Tanya kan sempet, "Iya, Bud, aman? Aman iki. Wah, enak iki, carry enteng, tasnya enteng." "Oh ya wes, ayo jalan." Jalan mereka. Dap. Tidak ada kendala apapun ketika mereka jalan dari pos 1 Lembah Lempung sampai di pos 2 bendera. Setibanya di pos bendera, mereka ini kan pada sekitaran jam habis asar gitu. Jadi disitulah si Priyo ini mengajak teman-temannya untuk beristirahat, karena mereka juga akan melaksanakan ibadah sholat asar. Jadi mereka istirahat, si Priyo, Didik, dan Heri ini melaksanakan ibadah sholat asar di situ, kecuali seperti biasa Budi. Budi ini nyantai aja di situ. Budi nyantai, Budi ini duduk di bawah satu pohon yang cukup besar pada waktu itu. Jadi Budi ini nampak seperti menikmati angin sepoi-sepoi. Nah, teman-temannya ini sholat asar. Setelah teman-teman ini sholat asar, teman-teman ini pun ngumpul gitu loh, menghampiri si Budi. Di situ ngumpul jadi satu. Mereka minum air mineral, mereka ngerokok, sembari mereka ini ngobrol. Nah, di situ Budi ini nampak wajahnya kok agak pucat. Priyo ini kan akhirnya tanya, "Bud, kamu kok wajahnya agak pucat, kenapa? Emang kecapean kamu? Tak lihat kamu tadi berigas kok. Badannya ini fit kayaknya dari pos 1. Ya enggak tahu ini kenapa kok aku pusing gitu, tiba-tiba mual-mual gitu perutku." Akhirnya kan di situ, yowes, ambil kayu putih di tasnya si Heri ini. Heri ini ambil airnya. Kayu putih diberikan Priyo. Diolesin kan di perutnya dari si Budi ini. Karena kondisinya, kata Budi ini dia mual-mual. Nggak tahu ini agak pusing, aku kok mual-mual ya tiba-tiba. Nah, akhirnya sih melihat kondisi jari Budi seperti itu, Priyo ini kan agak ragu untuk melanjutkan perjalanan. Jadi sembari mereka ngerokok, ngobrol, ini tanya sama si Budi ini, "Lah gimana, Bud? Kamu masih kuat buat lanjut ya? Kalau memang nggak kuat, kita turun aja, nggak masalah. Kita nginep aja di base camp. Kan juga udah enak," kata si Priyo ini. "Enggak lah, kita tetap lanjut, naik aja." "Ya sudah kalau gitu." Nah, mereka pun ngerokok lagi. Menghabiskan sebatang rokok mereka, tiba-tiba si Budi ini lari gitu loh dari rombongan mereka menuju ke satu titik di mana itu adalah seperti jurang kecil. Nah, disitulah Budi ini nampak muntah-muntah banyak sekali. Wah. Loh, lah kok si Budi ini muntah kayak gini? Teman-teman ini kan kaget. Mereka semua menghampiri si Budi. Nah, ketika menghampiri si Budi, mereka bertiga ini melihat ada yang aneh dari muntahan si Budi ini. Jadi muntahan Budi ini seperti mengeluarkan cairan agak hitam. Terutama si Priyo ini. Duh, kok ada cairan agak hitam. Nah, setelah Budi ini selesai muntah gitu kan, Budi ini disuruh minum. Ini minum dulu, minum. Budi ini minum. Nah, setelah minum, ditenangkan kan sama teman-temannya. "Kenapa, Bud? Kamu muntah-muntah gitu banyak sekali." "Iyo, perutku ini mual. Agak pusing kepalaku." "Lah terus kita pulang ayo. Kita pulang aja," kata si Priyo. "Enggak lah, udah nunggu bentar lagi 5 menit yuk, 5 menit," kata Budi. "Kalau aku fit, kita lanjut jalan, nggak masalah. Kemungkinan masuk angin aku." "Oh ya wes kalau gitu." Teman-teman akhirnya setuju gitu kan, duduk di situ. Nah, Priyo ini akhirnya mikir, tuh, ada satu keanehan ini. Itu muntahan kok ada cairan seperti agak hitam. Apa ya? Ya wes lah. Karena si Budi ini juga suruh nunggu dulu, kalau dia fit nanti lanjut jalan. Priyo ini tidak begitu mikirin gitu loh akhirnya. Nah, 5 menit kemudian Budi ini aneh, rencang semua.
wajahnya ini udah tidak pucat lagi, udah nggak mengeluarkan keringat dingin dan nampak fit. Nah Budi ini bilang sama ketiga temannya, yuk lanjut yuk, aku masih kuat ini. Ah, yang bener kamu, tadi muta-muta, ini lanjut jalan, kita pulang aja yuk, kata Heri sama Didik di situ. Prio juga gitu kan, enggak, udah lanjut jalan aja. Beneran, teman-teman ini berusaha meyakinkan, bener ayo jalan aja. Oke kalau gitu, tapi kamu jalan di tengah yo, kata si Prio. Oke siap, jalanlah mereka dari pos 2 ini, dari pos bendera untuk menuju ke pos 3. Nah mereka ini jalan. Jadi di tengah perjalanan si Prio ini sempat bilang, nanti kita ambil air yo di mata air gitu. Di mata air di pos 3 ini, sekitaran pos 3 ada mata air. Jadi memang ada mata air rencang semua di jalur Suwanting ini, banyak sekali mata airnya gitulah, enggak usah khawatir kalau lewat jalur Suwanting. Jadi yang di sekitaran pos 3 ini terkenal memang ada mata air, namanya Sendang Dampo Awang kalau tidak salah itu namanya, ada. Jadi Prio ini ngajak teman-temannya jalan, mereka tap. Kondisinya sudah mau menuju ke maghrib pada waktu itu, udah mau ke gelap gitu kan. Jalan terus mereka, tidak ada kendala apapun. Singkat cerita sampailah mereka di pos 3. Nah sampai di pos 3 ini mereka udah memasuki wayah-wayah masuk maghrib gitu loh, udah surup. Nah mereka pas sampai di pos 3. Jadi pas ini kita sampai di sini maghrib, kata si Prio. Kita jangan melanjutkan perjalanan ya, kita mendirikan tenda karena kondisinya udah gelap, tidak bagus kita kalau naik malam. Gampang dari sini kita langsung besok summit ke puncak. Nah teman-teman setuju. Jadi setelah sampai di pos 3 ini, mereka pun langsung mendirikan tenda, mereka bentangin flashlight untuk melapisi tenda mereka barangkali hujan karena langit ini mendung, tapi hujan ini belum turun. Nah setelah tenda ini berdiri, si Prio ini memberi instruksi kepada 3 temannya, yuk langsung aja kita masak buat makan malam, terus kita istirahat. Karena Prio juga khawatir dengan kondisi dari si Budi ini, kadang nampak pucat, agak meriang, agak sakit, tapi ini kok fit lagi. Jadi kan ada sesuatu yang agak tidak beres dan menurut Prio ini agak aneh gitu. Jadi Prio ini pengen cepet-cepet dah kita masak, kita makan, terus istirahat tidur gitu, badan si Prio. Teman-teman setuju, logistik dikeluarkan, mereka ini masak. Setelah masakan ini matang, mereka pun makan malam gitu kan. Setelah makan malam, mereka seperti biasa ngobrol-ngobrol bentar sebelum mereka ini tidur. Sempat mereka ini ngopi. Nah di situ Prio ini bilang sama si Budi, Bud kamu ojo ngopi yo, kamu jangan ngopi, perutmu kan lagi mual gitu, barangkali lambungmu nanti malah ndak enak kena kopi sama gula. Iya, aku air putih aja, sama ini air hangat, air putih hangat. Oke, sip. Jadi mereka di situ ngobrol, belum ada satu keanehan apapun awalnya, sampai di pertengahan obrolan mereka. Pada waktu itu sudah memasuki hampir jam 9 malam. Nah, mereka ini kan kondisinya lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngopi, tiba-tiba Budi ini yang lagi makan seperti cracker, snack ringan, kue-kue kering, tiba-tiba seperti jeleh ini seperti gitu. Lah teman-teman ini bertiga ini kan ngeliatin, "Loh Bud, kenapa lagi Bud?" Nggak tahu nih, mulek-mulek, perutku mulek-mulek lagi, mual-mual lagi gitu. Kepalaku juga pusing banget ini. Jadi tiba-tiba Budi ini muntahnya ini langsung di situ, di depan tenda, banyak banget. Jadi ketika mereka berempat sedang di depan tenda, duduk-duduk, Budi ini lagi makan kue kering. Tiba-tiba Budi ini mulek-mulek mual. Teman-teman ketiganya ini bingung, ditanya kenapa Bud? Nggak tahu, mual aku, kepalaku juga pusing. Budi ini langsung muntah di depan tenda, banyak sekali. Nah teman-teman ini kan agak kaget, waduh, muntahnya di sini. Setelah dilihat mutahan dari Budi ini, mereka ini semua kaget. Mutahannya ini mengeluarkan cairan hitam ini yang benar-benar pekat, seperti hitamnya ini hitam tinta dari cumi gitu loh. Mereka ini benar-benar kaget, hitam kental. Loh, kamu ini kenapa Bud sebenarnya Bud? Budi ini wajahnya pucat mengeluarkan keringat dingin. Aku nggak tahu. Muntah lagi Budi ini, mengeluarkan lagi. Jadi makanan yang dia makan tadi, makan malam, lalu ditambah dengan cairan hitam seperti tinta cumi yang benar-benar kental dan pekat. Budi ini hanya nampak lemes. Nah akhirnya Prio ini udah masuk dalam tenda aja Bud, masuk dalam tenda istirahat. Budi ini mau nurut. Jadi Budi ini berdiri gak bisa, langsung jatuh lagi. Nah pada waktu itulah ditanya, Bud kenapa Bud? Gak tahu, tolong dibangunkan sama teman-temannya, didudukkan. Budi ini muntah lagi, muntahnya sama.
Jadi seperti orang yang kena vertigo gitu loh kemungkinan. Jadi ketika berdiri ini kan nggak bisa. Jadi menurut Budi ini ketika dia berusaha berdiri, ini muter-muter. Jadi bumi ini seolah muter dengan sangat cepat seperti orang kena vertigo gitu loh. Jadi sampai nggak bisa berdiri gitu. Makanya dia nggak bisa berdiri, minta diberdiri. Ketika diberdiri ini muta lagi. Tapi yang bikin aneh, mutanya ini hitam renyang semua. Pria ini langsung dek. Oh yuk, ono sing aneh iki, mbek cah iki. Ada yang aneh sama anak ini. Akhirnya Budi ini pun dimasukin ke dalam tenda. Di dalam tenda diberi air minum gitu, air putih. Wis Bud, kowe turu ae, kamu tidur aja istirahat. Nah, akhirnya Budi ini nurut gitu loh. Dia dimasukin ke dalam sleeping bag. Budi ini di situ tidur. Nah, Heri ini ditugasin sama si Prio ini. Her, kamu jaga ya di sini. Aku tak ngobrol dulu sama si Didik di depan. Heri ini nurut, jagain si Budi di dalam tenda. Nah, pada waktu itu di depan tenda, Prio ini ngajak ngobrol Didik. Dik, ono sing gak beres iki. Ketoke, mbek si Budi. Dik, ini ada sesuatu yang gak beres sepertinya dengan si Budi ini. Nah, Didik ini pun seperti mengiyakan gitu. Dia mengangguk. Nah, Didik ini pun bilang gitu kan sama si Prio ini. Iya yo. Opo yo? Kok mutah kok iso ngene iki? Jadi sambil mereka sekali lagi mengamati mutahan dari si Budi ini. Diterangin gitu pakai headlamp gitu kan. Opo yo? Iki kok iso ngene muntahe. Nah, pada waktu itu akhirnya si Prio ini pun bercerita tentang satu hal. Jadi Didik ini mendengarkan dengan seksama. Dik, iki aku tak cerita mbek kowe yo. Neng gak usah tembus neng Heri, neng Budi. Kowe ae sing ngerti. Jadi aku ini cerita ya sama kamu aja. Jadi jangan sampai disampaikan ke Heri ataupun Budi. Ini aku cuma cerita sama kamu. Iya nopo, iya ada apa? Kata bapak dan ibuku dan simbah-simbahku ini. Jadi ada satu pesugihan. Pesugihan ini namanya pesugihan Bluluk. Pesugihan Bluluk. Iya, pesugihan Bluluk. Nah, ini pesugihan apa? Jadi pesugihan Bluluk itu dimana nantinya korban ini dijebak menggunakan media seperti uang dan lain sebagainya. Dan uang itu padahal bukan uang, itu hanya media untuk menjadikan yang ngambil ini tumbal. Jadi yang ngambil uang itu nantinya mati, padahal itu bukan uang. Wujudnya aja uang, padahal itu bukan. Itu seperti suatu hal yang gaib gitu loh. Di situ si Didik ini kan agak kaget. Ngono ta? Ada. Jadi namanya pesugihan Bluluk. Ini terkenal dulu simbah-simbahku, bapak ibu ini sering cerita itu. Karena di sekitaran kampung kita ini zaman dulu ini juga terkenal gitu loh pesugihan ini. Loh, lah sekarang masih ada? Ya enggak tahu juga aku, kemungkinan ya masih. Kata si Prio ini. Nah, akhirnya Didik ini bertanya lebih lanjut gitu. Nah, terus maksudmu gimana? Aku kok curiga. Ini kan dari awal naik tadi dari base camp, Budi ini kan udah ngeluh kalau kerilnya ini kan berat. Nah, tadi aku sudah sempat ngomong sama Heri kalau yang ini. Tadi ada yang digendong, ikut gitu loh, sama si Budi di atas kerilnya. Lah yang ikut apa? Ada yang gendoli gitu. Lah iya apa? Setan gendong. Kaget gitu kan si Didik. Emang ada setan gendong? Di Merbabu ini terkenal setan gendong gitu loh memang. Aku lihat tadi ada. Lah bentuknya apa? Udah enggak usah tak beritahu. Nanti kamu takut. Pokoknya ada. Itu keanehan satu. Lalu dia tiba-tiba mual-mual. Dia ini seperti agak ngos-ngosan. Kita kan tahu kalau Budi ini kan kuat banget kalau naik gunung. Iyo pancen. Iyo memang. Terus dia mual-mual. Muntah pertama tadi ada cairan hitam. Nah ini kok tambah cairan hitam ini banyak sekali dan tambah pekat hitamnya. Aku curiga jangan-jangan ini gara-gara uang yang Budi ini ambil 50 ribuan ini di base camp. Nah Didik ini akhirnya seperti baru tersadar. Oh iya yo. Lah terus piye? Lah terus gimana nih? Wes kamu enggak usah panik. Ini uang udah tak ambil di sakunya tadi tanpa sepengetahuan dia. Ketika dia ini tadi lemes gitu loh, muntah-muntah. Lu udah kamu ambil udah, ini uangnya. Loh itu kan duit, kata si Didik ini. Ini uang. Wujudnya uang. Ini kalau kamu tahu ini bukan uang. Ini sesuatu yang gaib. Ini sesuatu yang jahat. Lu lah itu apa? Udah kamu enggak usah tahu. Nah pada waktu itu
yang wujud uang 50 ribuan satu lembar ini ditaruh di depan Didik sama Priyo ini. Didik disuruh mengamati di Matno. Nah, setelahnya si Priyo ini mengambil media seperti air putih dari dalam botol. Dibacakan Al-Fatihah, dia kucurkan ke tangannya, dicipratin 3 kali. Setelahnya Priyo ini membaca surat Anas sebanyak 33 kali. Dan ajaib rencang semua. Uang ini seperti terbakar. Disitulah Didik ini kaget. Kok iso yo? Priyo ini menenangkan Didik. Wis tenang aja. Iki kowe sing weruh, ini kamu yang lihat. Tenan kan? Beneran kan? Kata si Priyo. Yo. Wah ngeri tenan, kata si Didik ini. Kok iso yo? Yo iso jenenge hal gaib ki ono kok. Iki biasa. Yo iku mau sing jenenge pesugihan bluluk. Nek nggone dhewe iki ngaranane menamainya itu pesugihan bluluk. Jadi ini nantinya korban ini kan ngambil. Nah, itu jadi tumbal. Tumbalnya ini. Korban ini nanti ditawan, dibawa masuk ke satu tempat di mana tempat ini berada di alam gaib. Di alam bisa dikatakan alam jin yang benar-benar jahat. Loh, terus si Budi ini nanti gimana, kata Didik ini. Terus kamu tenang aja. Kamu tenang aja. Ini insya Allah selamat semua lah. Tak doain. Terutama si Budi ini. Udah kamu tenang aja. Nah, Budi ini ditawan nggak? Kata si Didik ini kan, tanya dia sama si Priyo ini. Udah pokoknya kamu udah lihat ya. Kamu untuk pelajaran kamu gitu, kata si Priyo. Kalau ada uang, ada apa yang bukan hak kita, itu ojo jelalatan, ojo moto duiten gitu. Ojo kemaruk, ojo serakah, ojo mau cukup. Jangan mata duitan gitu. Kalau ada apa-apa ataupun uang atau apa yang bukan hakmu ini jangan diambil untuk pelajaran kamu, kata Priyo. Yo, aku ngandel aku. Oh no, ternyata aku percaya aku ternyata ada. Nah, setelahnya mereka ini menghabiskan rokok 1 batang, kopi disesap habis, diajaklah si Didik ini sama si Priyo. Udah tidur yuk, istirahat. Lagian itu si Heri sama si Budi juga udah tidur kemungkinan. Mereka berdua masuk ke dalam tenda. Dilihatnya kedua temannya ini tertidur gitu kan. Wajahnya dari si Budi ini masih nampak pucat, keringat dingin masih keluar, tapi dia ini tidur kondisinya. Akhirnya mereka berdua, si Didik sama Priyo ini masuk ke dalam sleeping bag, tidurlah mereka. Nah, dalam tidur si Priyo ini mengalami satu mimpi. Jadi dalam mimpi Priyo ini berada di satu hutan. Hutan ini benar-benar sangat gelap dan sunyi. Nah, disitulah Priyo ini mendengar ada teriakan-teriakan minta tolong, dan Priyo ini kenali betul. Itu teriakan dari temannya Budi. Tolong. Tapi arahnya ini sumber suaranya tidak jelas. Disitulah Priyo ini berdoa. Dia membaca Al-Fatihah, dia membaca surat Anas, dia membaca ayat kursi. Sampai akhirnya Priyo ini yakin sumber suara ini berasal dari satu arah. Priyo ini jalan mengikuti sumber suara ini. Sesampainya di sumber suara, Priyo ini di situ melihat. Jadi Budi ini kondisinya seperti sedang disekap di satu pohon yang cukup besar, dililit seperti menggunakan akar-akar yang sangat besar dan tua. Nah, disitulah Priyo ini mau menuju ke arahnya Budi, mau diselamatkan. Tiba-tiba muncullah satu sosok yang benar-benar menyeramkan. Sosok ini tiba-tiba berjalan dan berdiri di depannya Budi yang sedang disekapnya. Sosok ini bentuknya rencang semua. Ini tinggi besar. Sosok ini tinggi besar, seperti perwujudan yang orang-orang katakan ini buto ijo. Jadi matanya berada di mulut, mulutnya ini berada di dahi. Dan sosok ini tidak punya rambut. Tapi perwujudannya ini mirip lah dengan yang orang namakan ini dengan buto ijo. Akan tetapi cuma tidak punya rambut, tinggi besar. Nah, pada waktu itu, sosok ini tiba-tiba ini membentak dari si Priyo. Di mana Priyo ini masih terus melafalkan doa-doa di situ. Sosok ini membentak Priyo. Ojo melu-melu, iki tumbalku. Jangan ikut-ikut. Ini tumbalku. Oh, yuk gak bisa. Iki koncoku, arep tak gawa mulai. Yuk gak bisa. Ini temanku, mau tak bawa pulang. Gak iso. Iki tumbalku. Caiki wis jupuk duit setan. Gak bisa. Anak ini adalah tumbalku. Anak ini sudah mengambil duit setan, uang setan. Priyo ini masih berusaha terus melawan gitu loh. Priyo ini terus melafalkan doa-doa sambil dia ini berjalan pelan-pelan mendekati ke arah dari Budi ini. Jalan terus
sampai sosok ini benar-benar marah seperti mau nyerang Priyo. Tapi Priyo ini seperti tidak gentar. Priyo ini terus melantunkan doa-doa semakin keras, dan tiba-tiba makhluk ini seperti entah pergi gitu aja loh. Bentuknya ini ketika pergi seperti kepulan asap hitam. Nah, pada waktu itu Priyo ini langsung berusaha melepaskan akar-akar yang melilit dari tubuh si Budi ini. Jadi akar-akar ini benar-benar kuat rencang semua dan udah nampak tua. Berusaha ditarik terus sampai semuanya ini lepas. Nah, pada waktu itu Budi pun langsung dirangkul oleh si Priyo ini, dibawalah pergi sambil Priyo ini berdoa terus-terusan. Nah, pada waktu itulah Priyo ini seperti merasakan ada seperti cipratan air gitu. Yuk bangun, diciprati air. Nah, akhirnya si Priyo ini bangun. Jadi yang nyipratin air ini adalah si Didi sama si Heri ini. Ternyata kondisinya udah pagi. Bangun yuk. Kamu mimpi ya? Iya aku mimpi. Iya aku mimpi. Jawab si Priyo. Wes sesuk ya. Udah pagi ya. Udah. Katanya mau summit. Yuk. Ayo ini jam berapa? Udah hampir 5:30. Kamu belum sholat subuh. Aku sama si Heri udah, kata Didi. Oh ya wes aku tak subuhan sih. Jadi di situ akhirnya Priyo ini tayamum, dia subuhan. Setelahnya dia tanya sama si Heri sama Didi, piye kondisinya ya? Si Budi ini. Budi udah nampak ini kok enakan itu. Akhirnya ditanya kan, piye Bud? Kondisimu, kata si Priyo. Gimana? Udah agak enakan ini yuk. Udah. Nah terus mau ikut muncak? Apa kita pulang aja? Apa gimana? Muncak lah, udah sampai sini, sayang. Budi ini menjawab seperti itu. Loh beneran, kamu udah kuat? Kuat, ayo. Udah ada apa-apa aku, udah enakan. Bener yo? Oke, akhirnya di situ si Priyo ini nyuruh si Heri sama Didi untuk bikin sarapan gitu loh. Jadi setelah sarapan ini matang, mereka ini makan. Nah, beres mereka berempat ini makan, mereka ini jalan untuk menuju ke puncak dari Merbabu. Jadi tenda mereka tinggal di pos 3 ini. Nah, sebelum mereka ini muncak, mereka sempat mengambil air dulu di Sendang Dampo Awang untuk bekal mereka, karena air kan udah buat masak beberapa kali gitu kan, udah hampir habis. Jadi untuk bekal minum mereka menuju ke puncak juga. Jadi mereka akhirnya setelahnya ini muncak, tidak ada kendala apapun, rencang semua, lancar-lancar aja. Dan Budi ini pun nampak fit, seger, sehat gitu loh. Sesampainya di puncak, seperti biasa lah mereka ini berfoto-foto, mereka menikmati betul keindahan dari puncak Merbabu. Mereka bertemu dengan banyak pendaki juga di situ. Setelah mereka puas menikmati keindahan dari puncak Merbabu, mereka udah foto-foto, mereka pun memutuskan untuk turun. Jadi mereka sampai di puncak ini pada sekitaran hampir jam 10 tadi, 10 kurang sedikit gitulah. Mereka sampai di puncak. Setelah mereka puas beberapa jam gitu di situ, mereka pun memutuskan untuk turun. Yuk turun yuk, biar kita ndak kesorean sampai di base camp. Nanti kita langsung jalan pulang aja, kata si Priyo di situ. Teman-teman ini setuju. Jadi setelahnya mereka ini turun. Tidak ada kendala apapun rencang semua, lancar-lancar aja. Singkat cerita, di perjalanan turun dari puncak ini, mereka sampai di pos 3. Sampai di pos 3, mereka ini kembali masak. Pada waktu itu masaknya mie instan yang gampang-gampang aja karena mereka kondisinya kan mau turun. Mereka makan mie instan. Setelah beres semua, tenda mulai diberesin, peralatan masak diberesin, matras dan lain sebagainya, semuanya diberesin, dimasukin ke dalam keril. Jalanlah mereka ini turun untuk menuju ke base camp. Jalan, tidak ada kendala apapun. Budi juga udah nampak sehat gitu kan, alhamdulillah. Jalan mereka. Singkat cerita, sampailah mereka ini di base camp. Mereka sampai di base camp ini sekitaran sore hari. Ketika sampai di base camp, mereka lapor kalau mereka ini udah turun. Mereka istirahat sebentar di base camp, merokok 1 batang, dan mereka ini membersihkan diri sebelum mereka ini pulang gitu kan. Setelah beres semuanya, pulanglah mereka untuk menuju ke Solo. Jadi pada waktu pulang ini yang nyetir juga masih si Didi ini. Nah, Didi ini nyetir, mereka pulang, tidak ada kendala apapun, lancar-lancar saja. Singkat cerita, sampailah mereka ini di Solo. Nah, ketika sampai di Solo, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, 1 hari kemudian setelah pendakian, kondisinya kan hari Senin. Mereka pulang ini kan hari Minggu gitu kan. Jadi hari Senin ini di malam hari seperti biasa, mereka ini janjian untuk ngumpul gitu, untuk ngumpul di salah satu hik langganan mereka. Nah, mereka ini kan udah berangkat kerja paginya, sore mereka pulang. Nah, setelah mereka mandi, setelah mereka melaksanakan ibadah sholat maghrib dan isya, mereka ini menuju ke hik tersebut. Ketika sampai di hik, ini cuma ada 3 yang ngumpul, Priyo, Didi, dan Heri. Nah, mereka ini kan kaget. Ini kemana si Budi?
kok lama bener belum sampai sini, kata si Prio ini. Tanya kan sama dua temennya, nggak tahu, ini tak teleponin, tak chat juga nggak bales-bales gitu. Akhirnya mereka pesan dulu gitu kan di karena udah nunggu lama gitu, si Budi nggak datang-datang. Nah, pesanan ini datang gitu kan, mereka mulai menikmati jahe susu, menikmati jajanan, sembari mereka ini ngobrol dan nunggu si Budi ini. Nah, ketika mereka ini sedang ngobrol, sedang menikmati jahe susu dan jajanan, tiba-tiba ibu dari Budi ini nelpon si Prio. Diangkatlah. Ini nomor siapa? Awalnya kan nggak tahu, karena nggak nyimpen nomornya dari ibunya si Budi ini kan. Diangkat. Halo, Assalamualaikum. Ternyata itu adalah ibu dari si Budi. Memberi info kepada Prio kalau Budi ini bertingkah aneh di rumahnya di malam itu. Nah, Prio ini kan kaget. Oh iya Bu, ini saya segera ke sana sama teman-teman. Ditutuplah telepon tersebut, diberitahukan kan Didik sama Heri. Itu katanya tingkah dari si Budi ini aneh. Loh kenapa? Nggak tahu aku, yuk ke sana. Akhirnya mereka bertiga ini bayar, langsung mereka sorot menuju ke rumahnya dari si Budi ini. Nah, sampai di rumah si Budi, mereka bertiga ini melihat Budi ini sedang dipegangi oleh adik-adiknya gitu kan di situ, karena Budi ini anak nomor 1. Jadi seperti Budi ini ngamuk, bapak ibunya nampak wajahnya ini bingung. Jadi Budi ini benar-benar ngamuk dan mengeluarkan suara teriak-teriak. Ini seperti bukan suaranya dari si Budi ini. Nah, disitulah Prio ini yakin betul. Bu, mohon maaf Bu, ini Budi kesurupan. Duh, kok bisa ya Mas? Aduh, saya kurang tahu Bu. Lebih baik manggil kiai atau ustadz gitulah yang ada di dekat sini. Bisa ada nggak Bu itu yang bisa yang biasa mengobati hal-hal seperti ini? Oh ada itu kiai ini namanya. Dipanggil lah sang kiai ini. Nah, nggak begitu lama setelah kiai ini datang, kiai ini seperti menyuruh semuanya ini keluar dari kamarnya si Budi. Jadi Budi ini dilepaskan di kamar dengan sang kiai tersebut sendirian. Nah, ada satu momen yang benar-benar si Prio teman-temannya ini takut, orang tuanya, adik-adiknya gitu. Jadi intinya Budi ini bilang, wes mandeko dungamu, kabeh dungamu, sholatmu gak kanggo, cah iki dadi tumbalku. Nek kowe kabeh melu-melu, tak remuk kabeh dasmu. Sudah berhenti berdoamu. Tidak berguna semua sholatmu, doamu. Anak ini akan menjadi tumbalku. Kalau kalian semua ikut-ikut, saya hancurkan kepala kalian semua. Nah, disitulah si Prio, Didi, Heri, orang tua dari si Budi dan adik-adiknya ini semuanya ketakutan. Nampak, ya Allah, mereka ini, ayo bantu doa, kata bapaknya dari Budi ini, ayo bantu doa. Mereka semua ini berdoa, mereka baca Al-Fatihah, mereka baca sebisanya di situ, sampai pada akhirnya, tiba-tiba kamar ini hening, tidak terdengar apa-apa lagi. Nah, pintu ini terbuka, mereka agak kaget, agak takut, dibuka. Ternyata yang keluar ini sang kiai. Udah nggak apa-apa. Alhamdulillah itu Mas Budi sudah tertidur. Nah, teman-teman ini langsung masuk, orang tuanya, adik-adiknya melihat kondisi Budi ini seperti udah tidak sadarkan diri. Nampak Budi ini lemas sekali. Nah, setelahnya sang kiai ini pun menjelaskan. Intinya rencang semua, Budi ini seperti tidak akan dilepaskan oleh satu sosok, di mana sosok ini sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Karena Budi ini sudah ngambil sesuatu yang bukan haknya di suatu tempat. Nah, disitulah Prio ini keingat itu, menjelaskan dengan sang kiai dan orang tua dari Budi ini mengenai uang yang sempat si Budi ini ambil. Dan uang itu sudah seperti dibakar oleh si Prio ini. Nah, sang kiai ini pun menjelaskan, berarti betul. Karena nyaris saja, hampir saja, Mas Budi ini menjadi tumbal dari pesugihan. Jadi pesugihan ini nantinya akan menjadikan korban ini tumbal dan ditawan di alam lain. Nah, pada waktu itu Prio menjelaskan, Pak Kiai, saya itu sempat mimpi Pak. Saya sempat mimpi seperti menyelamatkan Budi ini di dalam mimpi saya. Karena Budi memang seperti ditawan di alam lain. Nah, setelah saya ini bermimpi dan melepaskan Budi dari kondisi dia ditawan, paginya kami ini naik ke puncak, ini Budi udah baik-baik aja. Makanya aku ini berasumsi, alhamdulillah, berarti mimpiku ini bagus malam, bukan mimpi buruk justru. Tapi ternyata kok kondisinya seperti ini Pak Kiai. Tak kirain Budi ini udah baik-baik aja. Ternyata Budi ini kok masih seperti mau diambil lagi ya. Iya Mas, karena belum terima sosoknya sana ini. Jadi
kemungkinan kalian pulang ini masih terus diikuti sampai ke sini. Nah, di situ sang kiai ini menenangkan, tapi alhamdulillah ini sudah tak ambil lah. Ini sosoknya benar-benar jahat dan kuat. Ini udah tak ambil. Diperlihatkan di situ ada satu botol berwarna putih itu, putih bening kaca, kecil sekali. Botol ini ada tutupnya seperti menggunakan kayu. Nah, kiai ini bilang, udah tak masukin ke sini. Jadi nampak di dalam botol ini seperti ada asap. Asapnya ini hitam. Udah tak masukin. Ini jahat. Ini nanti tak larung ke laut. Kalau Mas Budi ini udah enakan badannya. Ini tak simpen saya dulu aja, kata sang kiai itu. Gampang kalau Mas Budi nanti udah bagus kondisinya, udah enakan, tak ajak aku ke laut untuk melarung ini. Mas Budinya harus ikut. Jadi ini nanti akan dilarung, dibuang ke laut gitu. Jadi Mas Budi ini nanti ikut. Nah, akhirnya teman-teman ini, orang tua dari Budi, adik-adiknya semuanya mengucapkan terima kasih dengan sang kiai. Nah, kondisinya pada malam itu Budi ini pun tenang tidur. Jadi sampai pagi ini pun Priyo dan teman-teman ini mendapat kabar dari orang tua Budi kalau Budi ini alhamdulillah udah baik-baik aja, udah sadar, udah mau makan, sarapan. Nah, di hari Selasanya sepulang mereka kerja, si Priyo, Didi, Heri ini mereka mampir ke rumah Budi dan bener aja. Jadi Budi ini sudah baik-baik aja dan Budi ini menceritakan. Jadi yang diceritakan Budi ini memang merasakan satu kondisi di mana dia ini seperti berada di satu hutan yang sangat gelap. Disitulah Budi ini ternyata memang ditawan, diikat menggunakan akar-akar pohon yang sangat besar dan nampak tua. Dan di situ ada satu sosok yang seperti perwujudan mirip dengan buta hijau, yang matanya di mulut, mulutnya di dahi. Jadi Priyo ini langsung menjelaskan sama si Budi ini, berarti benar Bu, di mimpiku dijelaskan sama si Priyo ini. Nah, setelahnya hari-hari ini berjalan, Budi ini udah baikan, dia udah kembali kerja. Mereka semua berempat kembali bekerja dan alhamdulillahnya sampai di tahun 2024 sekarang ini Budi semenjak kejadian itu ini di samping bekerjanya lebih rajin, Budi ini udah mau sholat lagi gitu loh, alhamdulillahnya semenjak kejadian itu. Jadi orang tuanya juga gini kan ngandani gitu, ngasih tahu si Budi, ya wes ibadahnya dibenerno, kamu ini ndak usah yang macem-macem, ibadahmu diperbaiki. Teman-teman juga mensupport hal itu. Sampai di tahun sekarang ini alhamdulillah Budi ini ya sudah beribadah kembali, sudah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Jadi layaknya dan sudah sepantasnya orang Islam gitulah. Alhamdulillah semenjak kejadian ketika seperti menemukan ya uang itu, uang apa ya nyebutnya ini, uang apa? Iya, uang wadal, duit wadal lah. Jadi seperti duit untuk tumbal pesugihan gitu loh rencang semua. Jadi apa yang dialami oleh mereka berempat, terutama Budi ini, insya Allah kita semua bisa ambil hikmah dan pelajaran bahwasanya apa saja yang bukan hak dari kita jangan diambil. Gitu. Pesan moral dari kisah ini kira-kira seperti itu. Maka dari itu seperti di depan saya singgung tadi, ini cerita sangat cocok untuk para koruptor yang hobi banget ini maling duitnya rakyat. Wis rakyatnya kon bayar pajak, larang duitnya dimalingi, yang dhuwur gak do bener. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah kisah ini bisa kami tuturkan untuk rencang semua. Semoga sekali lagi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Mas Budi, Mas Didi, Mas Heri, dan Mas Priyo ini. Nah, saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sukmarga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.